Oke, asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambang serimping, ada jagung dalam selampe. Siapa di samping, Bang Jiung baru sampai. Salam pencak silat. Oke, ketemu lagi bareng saya Jiung si Golok Terbang. Pada kesempatan malam hari ini saya mau coba cerita citra alias ngobrol-ngobrol santai seputar apa ya? Yang pasti seputar tentang golok terbang ya, yang pasti. Oke, Abang Po, tahu nggak sih banyak orang yang ngelihat saya khususnya Jiung biasanya kan suka konten gitu ya tentang golok, tentang silat. Padahal keseharian saya sendiri juga memang gak jauh dari silat sih. Alhamdulillah. Yang pertama sih, ini menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mau bagi-bagi cerita yang pasti. Jadi latar belakang saya seneng golok apa sih kan gitu ya. Yang pertama, saya seneng pencak silat. Pencak silat. Jadi yang bikin saya seneng golok tuh awalnya adalah pencak silat. Nah, di mana pencak silat ini ada apa ya? Ada yang berbeda nilainya gitu. Nah, pencak silat sendiri yang saya pelajari itu di Bapak Endang Saputra almarhum. Beliau ada di Ciputat. Saya belajar dari kecil ya. Dari kecil. Nggak tahu berapa tahun. Yang saya pelajari dari Babandang Saputra itu Jalan 6 Pengasinan ya, MS. Alhamdulillah, dan salam hormat untuk saudara-saudara saya. Salam persaudaraan, salam bersama pencak silat Indonesia, dan mudah-mudahan selalu baik dimanapun berada. Nah, ngomongin tentang golok. Dulu saya terinspirasi banget sama yang namanya pencak silat golok gitu. Awal pertama kali mula saya ngelihat golok dimainin dalam pencak silat itu dulu kalau nggak salah Baba Mandor Sarkam gitu. Pasangannya itu Bang Rukli. Nah, sedangkan goloknya sendiri saya belajar tapi nggak secara langsung ya. Kalau langsung itu kan diajarin jurusnya, anatomi goloknya gitu. Nah, goloknya sendiri saya pelajari dari Haji Toto Thohir. Haji Toto Thohir itu di Kampung Sawah di Ciputat. Nah, beliau ngajarin tentang sebuah esensi, itu kesabaran. Nah, dulu saya itu disuruh ngarit, nyari empan. Terus suruh ngawon kambing ya. Nah, belajar goloknya sendiri itu di kebon bareng sahabat kecil saya namanya Bang Takoy atau Marhadi. Ya, mudah-mudahan Bang Takoy nonton. Ya, dulu belajar goloknya di kebon. Nah, golok pertama yang saya punya ada nggak ya? Coba lihat dulu. Kayaknya ada nih teman-teman. Nah, golok yang pertama kali saya punya nih bentuknya. Nah, tuh. Pertama kali saya punya golok, belajar golok. Ini goloknya. Nah, tahu nggak? Saya mau cerita nih tentang si golok ini. Dulu saya saking pengennya punya golok itu harus jualan kantong kresek, jadi kuli panggul di pasar, ngojek payung. Yang akhirnya 1 minggu saya tabung, saya kumpulin dapat nih golok. Nah, ceritanya saya beli golok ini di pasar Ciputat, toko kelontong. Nggak tahu ya, mudah-mudahan yang jual itu dulu Bapak Haji, mudah-mudahan masih hidup kali ya. Tapi yang pasti beliau orang baik. Kenapa?
Ini golok harganya kalau nggak salah 30 atau 45 ribu gitu. Nah uang saya tuh kurang pokoknya 10 ribu. Tapi dia nanya, emang lu beli golok bakal apaan Tong? Bakal belajar silat Mbak. Belajar silatnya sama siapa? Lo udah tahu. Lu gimana mau punya golok buat silat tapi nggak tahu yang mau dipelajarinnya apa? Tapi lu serius Mbak. Alhamdulillah beliau kasih nih, baru dibungkusin sama koran. Pulang dari pasar, oh iya dia punya pesennya gini, nih golok biar kata jelek kalau dirawatin ntar bagus silatnya juga, yang penting niatnya belajar, karena kalau orang belajar itu rezekinya udah diatur sama Allah, katanya begitu dah. Nah pulang dari pasar, nih golok saya bawa, pokoknya girang buat saya, namanya bocah. Itu umur saya berapa tahun ya? Mungkin sekitar 12 tahun ya. 12 tahunan. Saya girang. Nih golok, di perjalanan saya ngomong sama nih golok. Golok, gitu. Gimana kalau lu gua kasih nama Jambrong? Nah, nih golok namanya Jambrong. Tuh, nah, kita buka ya. Tuh, si Jambrong. Nih golok kemana aja nih saya bawa? Saya bawa buat kerja bakti, buat mencelas pohon, sampai buat ngejalandakan. Belajar ngejalandakan dulu itu sama Bang siapa ya, saya lupa. Ngejalandakan ya, ngejalandakan pakai nih golok gitu. Pokoknya apapun yang saya kerjakan dulu bareng nih si Jambrong, pokoknya ya Jambrong. Nah si Jambrong ini nemenin hidup saya gitu. Pertama kali golok terbang itu ya dari mari. Si Jambrong tuh teman-teman, gede gagangnya ya, terus ada ininya nih, giniannya nih, pendulnya. Ya masih bisa diputar tuh. Nggak ribet walaupun saya pakai cincin ya. Ini si Jambrong. Ini yang menemani hidup saya sebagai seorang golok terbang. Yang menciptakan jurus-jurus dan gerakan serta kaidah pencaksilat golok. Gitu. Jadi apa ya? Walaupun goloknya murah, meriah, tapi manfaatnya luar biasa ya. Sampai saat ini golok kesayangan saya ini masih saya pakai untuk belajar gitu, teman-teman. Sampai satu ketika ada cerita si Jambrong ini ditawar orang, saya kagak kasih pokoknya. Dulu pernah ditawar orang, maharnya itu dia kasih uang 6 juta. Saya bilang bukan masalah 6 jutanya Pak, saya bilang ini golok pasar, saya jujur belinya 45.000, saya kata gitu. Tapi bukan masalah 45.000-nya. Ceritanya, sejarahnya nih golok gitu. Tempo hari orang Kalimantan kalau kagak salah yang nawar. Enggak saya jual. Kenapa? Ada cerita ketika ada barang yang kita hargai dan jadi teman hidup kita, hargai barang itu gitu. Jadi saya sayang sebenarnya, walaupun golok jelek, untungnya jelek juga. Kalau bagus mending jual banyak kali ya. Tetap enggak, saya tetap sayang sama golok ini. Nah, sampai nih golok itu direplikain sama Bang Aken Sutra Sukendar. Nah replikanya kalau nih replikanya tuh, kok nggak sama sarungnya? Iya sarungnya nggak sama. Ini sarungnya yang bikin almarhum Bang Pitoy. Nah dibuka tuh replikanya. Ini pamor ya, pamornya Kitir Aji. Ini tajam. Tuh, emang sama Bang? Sama. Kita lihat bilahnya. Tuh, sama kan? Sama ya. Direplikain. Jadi si Jambrong ini bilahnya ada replikanya. Nah, ngomong-ngomongin soal golok, kira-kira Abang Bo pada punya golok agak di rumah ya? Golok itu punya nilai lebih ya ketika kita paham cara
ngerawatnya, cara menggunakannya. Ada salah satu cerita jadinya ya, untuk kelak keturunan kita nanti gitu. Saya dulu itu kayak gimana sih gitu, yang bakal saya ceritain sama generasi selanjut saya. Nah, anak saya gitu, si Jiung. Jadi Abang Po juga yang belum tahu, nama anak saya itu Jiung ya. Jadi orang suka ketukar. Termasuk emak saya tuh, Mbak Banongkin ya. Jadi kalau manggil saya tuh Ji ya, Ji doang, nggak pakai Ung. Nah kalau manggil anak saya si Jiung manggilnya J gitu. Jadi ada Ji sama J. Kenapa? Kalau dipanggil Jiung, nengok dua-duanya urusannya. Jadi nama anak saya Jiung. Nah, nama panggilan saya Jiung. Jadi saya nggak ketelan nama anak sebenarnya. Nama itu udah dipakai sama saya dari kecil juga ya, Jiung gitu. Nah, si Jiung yang punya golok ini saya juga kurang tahu, dibilang salam nunggal mungkin ya. Iya, gitu ya bentuknya, tapi ininya dempaknya begini, jambrong modelnya begini. Kenapa sih? Karena dia relevan banget ya kalau untuk putaran, terus untuk teknik bela diri khususnya di golok. Bentuk yang kayak gini tuh di versi golok terbang ajib, serius. Nah, kadang-kadang juga saya pakai model golok yang begini nih teman-teman. Tuh. Ya, ini stainless steel. Ini Banten style. Ya. Oh, salam nunggalnya begini. Ngebentik dia. Asik juga sih emang kalau buat putaran, buat silat. Tapi dari golok yang Bang Po bisa lihat di belakang saya ada golok warna hitam tuh. Tuh. Ini juga golok kesayangan saya. Goloknya pada gompal. Ini bikinan Tarisi ya. Ini masih, kalau nggak salah Baba Limseng kali ya. Ya Bang Aken yang tahu nih. Tuh. Golok ini nemenin saya kemanapun. Di panggung-panggung acara besar biasanya saya pakai golok ini. Dan ini juga tajam ya. Ini tajam. Ini bahannya D2 Bohler. Nah biasanya di saya ada prosesi mulang syarat golok. Nah semua murid atau yang belajar kepada saya ketika mulang syarat, mereka harus genggam golok ini terus nggablogin ke kayu. Gitu, goloknya yang ini. Tuh. Goloknya berat, ini sebenarnya bilahnya ya karena bahannya D2 Bohler, dia agak berat. Padahal ramping bentuknya ya. Ini salam nunggal juga. Ini Tarisi punya nih. Aduh, tuh luar biasa ya. Nah, bisa diputer nggak? Bisa dong. Ini kan teman saya kalau di panggung. Ya. Jadi sebenarnya semua golok itu kalau kita sayang, kita rawat, mereka juga paham tentang bagaimana memperlakukan tuannya gitu atau pemiliknya. Kan ini benda mati. Ya emang benda mati, tapi apa ya, ketika golok ini sering digenggam, digunakan, biasanya jari-jari ini juga udah biasa ngepasin gitu ya. Jadi mungkin kecil kemungkinan terjadinya insiden seperti itu. Jadi kalau punya golok jangan cuma satu yang dipakai. Beli golok banyak-banyak bakal apaan? Jangan. Jadi dipakai semua, sayang gitu. Termasuk golok yang mungkin itu punya momentum, golok yang apa ya, yang luar biasa. Nih satu lagi juga golok ini tuh. Ini sarungnya bikinan RT Blegon. Mantep ya, mantep ya. Ini sama jambrong. Tuh, ini si jambrong. Tuh, sama ya. Bila-bila saya bentuknya sama semua, masih jambrong. Ya, luar biasa. Nah, komentarin di video saya kali ini. Abang Po punya golok kesayangan gak sih di rumah? Gitu. Kalau mau tanya-tanya bagaimana sih cara ngerawat golok-golok kesayangan,
bukan hanya dielus-elus, diasah, dikasih minyak, ya kan gitu, tapi dipakai itu dalam arti kata digunakan ya. Bagaimanapun ketika kita paham dengan sebuah golok, ada nilai lebih, bukan hanya sekedar alat ya, tapi ini menjadikan predikat sebuah esensi jati diri saya. Kiranya itu di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat abang po yang punya golok di rumah. Komentarin video saya kali ini gitu. Nah, kalau mau saya bercerita lebih lanjut tentang perjalanan si golok terbang, saya mau abang po komentarin di kolom saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.